Pemirsa, tape. Nah, pasti sebagian Anda sudah tahu apa itu tape, apalagi khusus Anda masyarakat Jember. Di Jember sendiri banyak sekali menu olahan tape. Bahkan tape menjadi bahan utama menjadi pusat oleh-oleh dan bahan makanan seperti prol tape dan suar-suwir. Tapi pemirsa, kali ini ada yang berbeda. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk membuat keripik tape. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran kan? Yuk ikuti saya. Usaha kreatif ini dirintis sejak tahun 2014 oleh pasangan pemuda di Kecamatan Ajung, yakni Indah dan suaminya yang akrab dipanggil Bu Tommy. Untuk pembuatannya pun cukup mudah, sama dengan cara pembuatan keripik pada umumnya. Pertama, potong tape menjadi bagian yang lebih kecil atau bisa dipotong-potong dengan ukuran yang disesuaikan dengan selera Anda. Kemudian, potongan-potongan tape dijadikan di dalam satu wadah yang kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti proses pembuatan keripik tape yang pertama, yaitu proses pemotongan. Nah, pemirsa, setelah dilakukan proses pemotongan, tape-tape kecil ini langsung dimasukkan ke dalam freezer. Tujuannya adalah untuk mengontrol fermentasi dari tape-tape ini. Fungsi dari dimasukkannya potongan tersebut ke dalam freezer yakni guna mengontrol proses fermentasi dan menambah kerenyahan keripik tape nantinya. Nah, pemirsa, setelah ditaruh di freezer untuk mengontrol fermentasinya, lalu proses selanjutnya yang dilakukan adalah menggoreng tape-tape ini, pastinya di dalam vakum frying. Nah, setelah itu lakukan proses penggorengan di dalam vakum frying agar di dalam proses penggorengan minyaknya tidak menempel di keripik tape ini. Dan tunggu hingga dirasa matang, yakni kurang lebih selama 90 menit. Nah, pemirsa, setelah dilakukan proses pemotongan dan dimasukkan di dalam freezer, proses selanjutnya adalah penggorengan di dalam vakum frying. Nah, pemirsa, setelah tadi menunggu kurang lebih 90 menit proses pemasakan ini, nah selanjutnya dilakukan proses penirisan dan selanjutnya dimasukkan di dalam spinner. Wah, ini boleh saya bantu ya, Mas ya? Meski sudah digoreng di dalam vakum frying, agar tape tersebut benar-benar terpisah dari minyaknya, lakukan kembali proses pengeringan agar lebih renyah dan mengurangi resiko bau apek pada keripik tape nantinya.
proses pembuatan tape pun sudah selesai dan langkah terakhir adalah mengemas keripik-keripik ini dengan cara dijilid menggunakan mini conveyor agar melindungi dari udara luar. Keripik tape pun sudah siap didistribusikan. Nah, pemirsa, setelah dimasukkan di dalam spinner, proses selanjutnya adalah proses terakhir, yaitu proses packing. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mbak Indah yang selaku owner dari keripik tape ini. Nah, Mbak, ini yang udah saya spinner tadi nih. Untuk harga Anda tak perlu khawatir, keripik tape ini dibanderol hanya dengan harga Rp75.000 saja per kilogramnya. Nah, pemirsa, kali ini saya sedang bersama Mbak Indah, di mana beliau adalah pemilik sekaligus pengelola keripik tape ini, ya Mbak Indah ya. Nah, Mbak, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih mengenai keripik tape ya Mbak ya. Ini saya lihat unik sekali. Sebenarnya ide awal itu bagaimana Mbak? Ide awalnya itu saya lihat di pusat oleh-oleh ya, itu cuma ada suat-suwir sama perut tape, itu olahan dari singkong. Nah, saya berusaha untuk mencari inovasi baru bagaimana supaya tape sendiri itu lebih awet. Jadi saya berinisiatif untuk membuat keripik tape secara matang, diolah secara matang. Jadi tampil beda ya, Iya, sebelumnya ya Mbak ya. lebih awet. Ini sejak tahun berapa Mbak berdirinya usaha keripik tape itu sendiri? Sekitar tahun 2014. 2014, berarti sudah sekitar 6 tahun ya Mbak ya. Nah Mbak, untuk metode pemasaran nih Mbak, distribusinya sudah merambah kemana saja Mbak? Kita pemasaran itu secara online dan offline. Kalau secara offline kita masukkan di toko pusat oleh-oleh Jember, di semua toko ya, di semua outlet Jember. Kalau secara online-nya itu di lewat Instagram, Facebook, dan marketplace lainnya seperti Bukalapak, Shopee gitu. Nah, kalau misalkan pengen lebih tahu tentang keripik tape itu bisa di follow di Instagram itu Koplak Food Jember seperti itu. Nah Mbak, untuk bahan baku keripik tape sendiri kan menggunakan tape ya Mbak ya, ini mendapatkan dari mana Mbak? Kalau kita tape Jember lokal, tape lokal Mbak. Iya, jadi kita ambil dari pengepul sudah berbentuk tape seperti itu. Berarti sudah terima jadi ya Mbak Iya, ya, tidak sudah. dari nol. Iya. Nah, mungkin ada kendala Mbak di saat pengambilan tape itu? Kalau tape sendiri sekarang kan lebih orang-orang sudah tahu Mbak, tape itu untuk suar-suwir, untuk roll tape. Jadi mereka sudah tahu kalau tape itu buat macam-macam olahan. Jadi kita paling enggak harus mengabari pemasok terlebih dahulu seperti Cepat ya harus Mbak ya, cepat untuk berebut. gitu, iya. Nah Mbak, ini dengan usaha Mbak yang sudah sangat luar biasa ya Mbak ya, harapannya ke depannya bagaimana Mbak? Harapannya keripik tape ini nggak berhenti sampai di sini Mbak. Ya harus ada, kita pengennya ada mesin baru seperti itu, juga ada inovasi-inovasi baru dari keripik tape, entah itu dibuat rasa apa. Sementara ini kan masih original seperti itu. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai proses pembuatan keripik tape kali ini. Nah untuk Anda yang penasaran nih dengan rasanya, bisa Anda dapatkan di seluruh outlet pusat oleh-oleh di Kabupaten Jember, atau langsung saja datang di rumah produksi Koplak Food yang ada di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Semoga informasi kali ini dapat menjadi referensi kuliner Anda. Dari Jember, Desi Suyatno, Yoyok Puji melaporkan.